Kemenangan Ukraina melawan invasi Rusia bukan hanya soal pertahanan Eropa. Menteri Pertahanan Finlandia, Antti Hakanen, mengeluarkan peringatan keras, hasil perang ini adalah ujian bagi ketahanan dunia demokratis dan akan menentukan keseimbangan global, terutama dalam menghadapi ekspansi kekuatan otoriter seperti Cina di kawasan Indo-Pasifik. Hakanen menegaskan bahwa Beijing sedang mengamati secara cermat respons Barat terhadap agresi Moskow. Mengapa kelemahan di Eropa bisa mendorong Cina untuk mengambil langkah militer terhadap Taiwan? Apa bentuk keterlibatan Rusia jika konflik pecah di Asia Timur? Dan bagaimana Finlandia, yang berbatasan langsung dengan Rusia, melihat situasi ini? Ukraina sebagai ujian demokrasi global. Finlandia, yang memiliki perbatasan darat sepanjang 1.300 km dengan Rusia dan baru bergabung dengan NATO pada 2023, memiliki perspektif unik tentang ancaman Moskow. Bagi Hakanen, perang di Ukraina adalah lebih dari sekadar konflik regional. Ujian ketahanan. Perang ini adalah ujian bagi Barat. Apakah Barat memiliki kekuatan dan ketahanan ketika para autokrat dan diktator berpikir mereka bisa melanjutkan perang selama setahun lagi, dan negara-negara demokratis akan lelah? Sinyal bagi Cina. Hakanen menekankan bahwa Barat harus menunjukkan bahwa kita justru makin memperkuat dukungan melawan kekerasan. Ini adalah sinyal tegas bagi Cina dan kawasan Indo-Pasifik. Mencegah keberanian otoriter, kelemahan dalam tekad Barat di Eropa akan menjadi lampu hijau yang bisa mendorong Cina untuk lebih berani mengambil langkah militer, terutama terhadap Taiwan. Intinya, jika Moskow menang karena kelelahan Barat, Beijing akan mengambil pelajaran bahwa agresi jangka panjang terhadap negara demokrasi adalah strategi yang efektif. Keterkaitan Rusia-Cina dan Indo-Pasifik. Hakanen secara eksplisit menghubungkan potensi konflik di Asia Timur dengan keterlibatan Rusia. Ini adalah pandangan yang serius tentang poros kekuatan otoriter global. Saling keterlibatan, jika terjadi konflik militer di kawasan Indo-Pasifik yang disebabkan oleh Cina, Rusia akan terlibat dalam bentuk tertentu melalui dukungan atau kerjasama, katanya. Dukungan Cina saat ini, Hakanen menyoroti bahwa Rusia tidak dapat melanjutkan perang di Ukraina dengan sumber dayanya sendiri. Justru, Cina banyak membantu mereka melalui dukungan ekonomi dari ekspor energi, pasokan komponen militer, kerja sama industri. Ancaman Taiwan, kritik ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa Cina, yang menganggap Taiwan bagian dari wilayahnya, berpotensi melakukan langkah militer terhadap pulau itu paling cepat pada tahun 2027. Menurut Helsinki, kekompakan dunia demokratis sangat penting bukan hanya bagi keamanan Eropa, tetapi juga bagi keamanan Asia. Optimisme terhadap kekompakan Barat. Meskipun Hakanen mengkritik negara-negara yang belum cukup berkontribusi, ia mengaku optimistis melihat langkah-langkah terbaru yang diambil Eropa. Peningkatan dukungan Eropa. Negara-negara Eropa dalam 1 bulan terakhir telah mengambil langkah yang sangat baik dalam mendukung Ukraina dan berinvestasi besar pada pertahanan masing-masing, ujarnya. Peran Finlandia sendiri telah mengambil langkah tegas dengan bergabungnya ke NATO. Negara Nordik ini juga mempererat hubungan strategis dengan Presiden AS Donald Trump untuk menjamin komitmen pertahanan. Seruan untuk 11 Jinping. Hakanen menyerukan agar Presiden Cina 11 Jinping memperhatikan keteguhan yang ditunjukkan oleh aliansi global, termasuk langkah-langkah keras yang diambil Barat terhadap agresi. Pesan Finlandia jelas, dunia demokratis harus menunjukkan bahwa mereka tidak akan lelah atau menyerah pada kekerasan otokratik. Peringatan Menteri Pertahanan Finlandia Antti Hakanen adalah suara yang menggema dari garis depan Eropa, namun memiliki relevansi krusial bagi Indonesia dan seluruh kawasan Indo-Pasifik. Hasil perang di Ukraina akan membentuk perilaku Cina di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Kemenangan Ukraina akan menjadi sinyal bahwa agresi militer berbiaya terlalu mahal dan tidak akan ditoleransi oleh aliansi global. Sebaliknya, kekalahan Ukraina akan membenarkan strategi otokratis dan secara langsung meningkatkan risiko konflik militer di Asia. Stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, tempat kita berada, sangat bergantung pada ketahanan politik dan militer yang ditunjukkan oleh Barat di Eropa.